Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang object detection, ya, yang mana uh, pada object detection itu memanfaatkan AI, ya. Di sini model yang kita pakai adalah YOLO, yaitu You Only Look Once. Nah, sebelum membahas hal itu, saya akan mereview sebentar bagaimana dan apa itu object detection, ya. Bagaimana dan apa itu object detection. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di video pada CNN, ya, dalam image processing ada beberapa task. Yang pertama, object recognition, yaitu melihat gambar secara keseluruhan, semua pixel dilihat dan mengkategorikan. Ya, ini object recognition ini kata lainnya juga atau istilah lainnya adalah image classification, mengklasifikasikan gambar secara utuh, ya, satu file gambar diklasifikasikan dan mengetahui ini masuk kelas apa. Contohnya ini satu gambar full ini diklasifikasikan cat. Nah, kalau object detection berbeda, perlu ada cropping di sini, ya, ada cropping. Nah, di crop, nah masing-masing crop ini itu nanti diklasifikasikan. Nah, algoritma You Only Look Once dapat kalian simak di YouTube-nya Anak AI, ya. Anak AI ini YouTube yang fully membahas tentang AI dan ini source terpercaya karena yang membuat adalah seorang lulusan doktor dari Korea. Nah, di sini ada 3 pembahasan terkait You Only Look Once. Ini bahas kilat RCNN ke YOLO, kemudian YOLO input dan output, kemudian bahas bagaimana trainingnya. Ini secara dasar teori ada di sini. Saya singkat saja, cuplik ya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana You Only Look Once atau YOLO. Nah, oke. Bukan di sini. aja Di per detik. input output. Oke. Oke. Di bagian sini. Kategorinya. Jadi, algoritma YOLO itu mula-mulanya input itu sama dia di generate bounding box atau kotak seperti ini. Nah, ini dipropose, ya, dipropose sebagai hipotesa di mana objek berada. Jadi dibuat kotak-kotak yang banyak. Nah, nanti masing-masing kotak itu masuk ke algoritma image classification seperti yang kita lakukan. Jadi kalau image classification utuh semuanya, nah kalau object detection ya harus dipropose seperti ini, ya, masing-masing ini dipropose. Nah, mana yang mempunyai akurasi tinggi begitu, ya. Nah, di YOLO akurasi yang tertinggi, ya, akurasi tertinggi ditandai dengan garis yang sangat tebal. Nah, garis yang sangat tebal ini dinyatakan akurasinya yang lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, kemudian di bagian akhir ada max suppression, ya, maksimum suppression. Nah, ini men-threshold objek-objek hasil klasifikasi yang mempunyai akurasi lebih besar dari threshold. Misalkan kita threshold kalau punya akurasi 0,5 atau 50% akurasi, itu dianggap sebagai objek. Nah, dia akan memunculkan seperti ini. Nah, itu adalah dasar teori terkait YOLO. Sedikit, ya,
penjelasan lebih lanjut, silakan buka YouTube Anak AI untuk dasar teorinya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana cara implementasi. Untuk implementasi kita gunakan tools Ultralytic ya, library dari Ultralytic, karena di sini YOLO dari versi 1 sampai versi 8 bisa dilakukan dengan tools ini. Oke. Cara pertama adalah kalian buka CMD untuk menginstal Ultralytic. Punya saya harus diaktifkan ini. Nah, kalau punya kalian tidak perlu mengaktifkan ini environment, jadi langsung saja ke CMD, karena di M1 atau di MacBook agak beda. Kalau di Windows, Linux tidak perlu mengaktifkan, bisa diaktifkan juga bisa. Harus membuat environment dulu tapi ya. Kalau belum membuat environment tidak perlu mengaktifkannya. Nah, ini langsung saja pip install Ultralytic. Nah, seperti ini. Nah, punya saya sudah terinstall. Kalau sudah terinstall, baru kita bisa membuat coding terkait YOLO. Nah, yang saya praktekkan di sini adalah bagaimana mendeploy ataupun mentesting ataupun mencoba algoritmanya. Nanti di video part 2 saya akan membuat bagaimana mentraining dengan custom dataset. Oke, kita coba. Kita buat new file, Python file from Ultralytics import YOLO, kemudian modelnya nah YOLO versi 8n.pt. Nah, jadi PT ini kayak seperti kemarin di CNN kita punya .pth. Itu adalah bobot yang sudah di training. Nah, di Ultralytic ini ada satu file di library-nya itu yang sudah di training ya, yang sudah di training. Di training dengan apa? Yaitu dengan dataset berupa MS Coco ya, dataset MS Coco. Nah, MS Coco ini punya berapa 79 objek ya. Ya, 79 objek ya, semua sama. Nah, ini dia sudah di training dengan ini. Jadi bisa merekognisi atau mendeteksi 98 objek, termasuk orang, kendaraan, bicycle, car, motorcycle, airplane, bus, dan seterusnya. Dia sudah di training. Nah, kemudian modelnya yang versi 8 itu ada banyak, ada ukurannya. Ada versi nano, small, medium, large, sampai extra large. Apa bedanya? Yaitu arsitekturnya. Kalau kemarin di CNN itu jumlah lebar besar konvolusinya beda-beda begitu ya. Nah, versi N yang paling kecil supaya ringan ya. Di sini didapatkan untuk satu kali gambar hanya 80 milisecond begitu ya. Atau kalau di kisaran frame per second berarti 1000 dibagi 80 ya. 1000 dibagi 80 kira-kira di 12-15an fps frame per second. Nah, kalau segitu cukup untuk real time. Nah, kalau di sini di atasnya akurasinya semakin tinggi. Ini MAP, maksimum min atau rata-rata average precision. Nah, tingkat kepresisiannya lebih tinggi untuk yang large, medium, sama small, tapi efeknya adalah
FPS-nya lebih rendah ya. Nah, kita coba yang versi N dulu. Nah, untuk versi N seperti ini, YOLO versi 8N, kalau tadi small ya S, N dan seterusnya. Oke. Nah, ini sudah tertraining ya. Ini model tertraining Coco dataset ya, Coco dataset. Nah, kemudian kita mau secara real time ya, secara real time GV import buat GV2 real time, buka kamera, cam sama dengan GV2 dot video capture 0, kemudian setelah itu while true return. Nah, ini image-nya diambil cam.read ya, membaca dari kamera. Kemudian nah, jika sudah terbaca, jika returnnya oke, baru kita memprediksi gambarnya. Result sama dengan model dot predict. Nah, kemudian diprediksi source-nya adalah IMG. Nah, kemudian streaming itu maksudnya ya bukan image satu kali selesai, tapi berulang kali streamnya true. Kalau pakai video itu streamnya true, kalau tidak pakai video itu streamnya false. Kemudian image size ini dibuat 640. Kenapa? Karena supaya FPS-nya lebih baik, lebih tinggi, kita pakai ukuran image yang kecil 640. Jadi kita resize image size-nya 640 ya. Jadi kalau di kamera saya itu lebih besar dari 640, maka alangkah baiknya di resize dulu. Nah, di resize gv2.resize img, kemudian ukurannya, nah ini ukurannya harus di skala. Kita hitung dulu penskalaannya. Kita deteksi ukuran gambar dulu, IMG row, cos sama dengan deteksi. Kita lihat ukurannya nampi, belum nampi snp. Nah, nampi dot shape img. Oh, ini harus 3 ya, karena RGB. Satunya nggak dipakai aja seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Ini saya komen. Kemudian di bagian looping while CV2 harus pakai white key, kalau tidak nanti tidak muncul. Nah, kita lihat ukurannya apakah sudah terprint, apakah sudah terhitung. Terus
calls deploy. Oke. Oh, resize-nya belum. Resize-nya nanti setelah kolom dan barisnya diketahui, berarti di bawah ini ya. Nah, di sini nantinya. Nah, ini 720, 12, 80. Berarti punya saya lebih besar dari 640. Nah, 640 kita lihat 640 dibanding paling besar. Kita pengennya 640, 1280. Nah, penskalaannya setengah. 1280 setengahnya. Berarti kalau 720 dibagi 2, 360 ya. Nah, kita resize ke 640, 320. Resize-nya di situ. Ini saya hapus supaya prosesnya lebih ringkas. Berarti ini 320 640 dulu. 640 320. Kita cek apakah benar. np.shape oke, harusnya keluar 640 320 640. Oke, sudah kita resize sesuai dengan ukurannya. True image size sudah. Nah, kemudian di sini ada parameter confident. Nah, confident itu tadi yang saya katakan bahwa disuppress yang punya nilai akurasi ataupun nilai klasifikasi tertinggi akurasinya itu di sini dinamakan confident. Kalau kita buat 0,25, maka objek-objek yang terklasifikasi 0,25 itu diberi bounding box sama dia. Nah, dia diberi bounding box sama dia. Kalau dibuat rendah, misalkan 12, nah ini berarti hampir semua objek yang akurasinya di bawah 12, nah lebih dari 12 itu muncul. Kalau kita buat 50, berarti 50%. Nah, ini kita buat nanti ya. Kita ambil yang 50 dulu. 50. Nah, di result ini kalau kita buka ultralytic mana ya? Nah, bagian predict. Nah, working with result ini ada beberapa data ya. Ada boxes ya, kemudian ada mask ya untuk masking, kemudian ada key point kalau yang berhubungan dengan key point titik-titik saja. Nah, kita butuhnya di sini di video ini adalah kita membuat box ya. Kita lihat box datanya apa saja, ada terdiri dari XY, ya posisi, kemudian nilai confidence tadi. Jadi masing-masing resultnya itu akan dikeluarkan ya. Kalau tadi objek yang lebih besar dari 0,5 itu muncul, berarti objek kalau lebih dari 0,5 jumlahnya berapa saja. Misalkan ada yang 0,6, 0,7, kalau ada dua objek itu dimunculkan confidence-nya, nilai confidence-nya.
terus kemudian ada kelas ya, kelas. Kemudian ada data. Nah, data ini penggabungan ya dari box, kemudian kemudian score atau confidence, kemudian kelasnya. Ini digabungkan jadi satu kalau di data. Nah, kita pakai yang ini saja, semua sudah tergabung. Nah, nah semua sudah tergabung sehingga kita buka dulu atau kita enumerate, karena di dalam result itu ada banyak data, tadi ada box, names, dan seterusnya. Kita bongkar masing-masing datanya, maka pakai for data in result. Jadi semua kita buka. Nah, kemudian tadi ada data box tadi ya, box, kemudian ya, bounding box ya, data bounding box adalah data box, kemudian dot data. Nah, ini awalnya masih berupa list ya, masih berupa tensor datanya. Ya, masih berupa tensor, datanya berupa tensor. Ini X, Y, kemudian ini X2, Y2, ini nilai confidence-nya, dan ini kelasnya. Nah, kelasnya. Nah, karena masih dalam berupa tensor, kita buatnya menjadi tulis seperti ini, sehingga datanya sudah urut ya, sudah urut seperti ini, 1, 4 dan seterusnya. Ini kalau terdeteksi 1%, nah ini kita matikan di sini, verbosnya kita matikan, nah sehingga cuma muncul data bounding box-nya. Nah, kemudian saya mau lihat names-nya, apakah names harusnya ada names. Mas label saya lihat di sini ya. Names itu adalah data kelasnya ya, kelas. Nah, ini data kelas dari 0 sampai ke 79. Coba data dot names. Oh ya, muncul. Dia sudah muncul. Nah, nanti bisa dipakai untuk dia itu masuk indeks apa begitu ya. Masuk indeks apa. Nah, kita buat dulu. Tadi bounding box-nya itu adalah yang pertama X1 ya, X2, kemudian Y1 sorry. X1 Y1, kemudian X2
Y2, kemudian nilai confidence dari yang terdeteksi, ya, nilai confidence atau skor lah, kita umumnya pakai skor, nilai skornya, kemudian kelasnya ya, kelas index atau kelas ID-nya. Kayak gini, kelas ID itu dari data bounding box yang didapatkan. Nah, di sini kita membuat rectangle dulu, rectangle. Kemudian datanya di sini tadi masih berupa ini ya, masih berupa data float, kita rubah ke integer ya. Nah, pengennya kita membuat kotak rectangle dulu, image. Nah, ada P1, kemudian ada P2, kemudian ketebalannya, warnanya dulu, colornya kita buat merah, berarti BGR 0,255, kemudian ketebalannya adalah 2 saja. Nah, P1 itu adalah nilai integer, nampi integer dari X1 Y1 dapat gini, coba. Kemudian P2 nya, jadi ini adalah koordinat titik kotak awal di sebelah kiri. Nah, yang P2 adalah titik bagian bawah, jadi kotaknya dimulai dari diagonal ini ya, dua titik diagonal ini. X2 Y2, ini P2. Terus kita tampilkan show detection, kemudian ini IMG. Nah, ini sudah muncul ya, mendeteksi saya sebagai person. Nah, saya pengen menampilkan yang dideteksi itu objeknya berupa apa, karena di dalamnya juga sudah ada klasifikasinya ya. Kita pakai names tadi, berarti di sini ada kelas tadi ya, kelas itu data dot names. Oke. Nah, kemudian objek kelasnya itu adalah kelas, kita panggil dengan pakai kelas ID ya. Nah, seperti ini, kita coba. Atau bisa dibuat tulis ya, menjadi list di sana. Oh, enggak bisa. Atau manggilnya dengan cara seperti ini. Oh, nggak bisa.
Step. Ini person sudah muncul ya. Yang dideteksi adalah orang. Object class-nya sudah. Ya tadi names ini isinya, names ini adalah kelas ke-79 kelas yang saya ceritakan tadi, bahwa dia modelnya itu mendeteksi dataset dari Coco ya, dataset Coco yang punya 79 ya, punya 79. Aslinya tadi mengeluarkan 0 ya, keluarnya itu outputnya 0. 0 itu adalah person di sini ya. Nah, jadi aslinya kelas ID ini mana? Kelas ID ini mengeluarkan 0. Nah, names-nya itu tadi mendefinisikan 0 itu apa, 1 apa. Nah, kita panggil di sini ya. Sehingga kita tahu yang dideteksi apa. Nah, selanjutnya kita tampilkan ya, tentunya kita tampilkan yang dideteksi apa. CV2 put text img, teksnya object class, kemudian lokasinya ada di B1, kemudian jenis fontnya saya lupa, jenis fontnya ada di simplex kayaknya, cv2.font. Ini font pakai ini aja yang simple. Kemudian penskalaannya 0,5, kecil-kecil saja. Warnanya jangan merah, dibuat hijau. 0,255, kemudian 0. Kemudian ketebalannya kita buat sama 2 saja. Oke, sudah. Nah, ini person, mungkin ada objek lain. Person biar warnanya berbeda. Enggak. Nah, tuh. Saya coba cari objek yang lain. Kalau ada 2 objek, kalau tidak ada objek, harus list index out of range. Nah, kita lihat panjang datanya dari, kalau muncul baru jika panjang data dari ini lebih besar tidak sama dengan 0 ya. Kalau nggak ada yang dideteksi, maka ini nggak bisa dipanggil ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau datanya tidak ada, ya aman. Kalau multiple data, kita coba dengan multiple data, multiple object. Ya, ini cell phone sudah muncul. Nah, ini cell phone. Nah, ini kalau confidence-nya 0,50 tadi ya.
kita tampilkan juga nilai confidence-nya ya, nilai skornya ya. Nilai skor mana? Skor berapa persen dia mendeteksi. Kita tampilkan di sini. Teksnya adalah objek kelas ini sudah berupa string, kemudian kita beri nilai kita beri spasi, kemudian skornya belum berupa string, kita convert jadi string skor. Nah, ini kita tampilkan teksnya. Oh, ini mendeteksi persen 92 ya. 92. Pakai warna hitam aja. Jelas, oke. Masih banyak tadi ya. Terlalu banyak di belakang koma, kita buat di belakang komanya 2 digit saja. Nah itu persen 93%, kemudian ini cellphone 92, 91. Nggak pernah double object. Sebentar, kok nggak pernah dual object ya? Harusnya dual object. Ini saya komen dulu. Ini kalau single object, kalau dual object. Kalau dual object ada 2. Oh ini ya. Kalau kita print panjang datanya, ada 2, ada 3, oh berarti kita harus pakai for lagi ya. Pakai for lagi. For i in ya, berarti tidak perlu pakai if, langsung pakai for i in range panjang datanya. Nah di sini langsung i. Multi object sudah ya, ada cellphone, kemudian ada itu mendeteksi sebagai clock. Nah ini yang kalau Anda perhatikan, yang dideteksi nilai akurasinya sebesar di atas 50% terus ya, di atas 50%. Nah itu 50%. Nah kalau kita buat
confidence-nya lebih rendah, misalkan 0,1, maka semua objek-objek yang di bawah 0, nah ini muncul. Yang di clock ini akan selalu muncul meskipun nilai confidence-nya atau skornya itu selama di atas 0,1 dia akan muncul ya. Nah itu person, cell phone dan seterusnya itu akan objeknya akan banyak kalau seperti ini. Nah ini jadi kalau training dataset, nantinya kalau training dataset kita harus kita menyesuaikan ini ya. Paling tidak nilai confidence-nya berarti di atas 50% atau di atas 0,5 nantinya ya. Nah itu YOLO dengan dataset berupa Coco yang sudah di training dari library Ultralytic ini ya. Nah video berikutnya nanti akan kita coba untuk training. Oke, ada satu hal lagi untuk mengukur FPS ya, frame per second. Ini time. Kita mulai ngukur dari ketika dia mendapatkan gambar current time atau no saja. No sama dengan time, time. Nah, kita hitung setelah dia dapat objek ini berapa waktunya. If waktu yang dihabiskan atau yang digunakan adalah time dikurangi no. Nah, ini time ini satuannya detik. Maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproses gambar satuannya dalam detik. Nah, berarti kalau frame per second, frame itu adalah jumlah gambar yang terproses dalam 1 detik itu berapa ya. FPS berarti adalah 1 dibagi waktu yang digunakan untuk memproses 1 gambar. Ini FPS-nya kita bulatkan saja menjadi 2 digit di belakang koma. Nah, kita tampilkan di sini ya. Tanda petik FPS titik 2 ditambah kita convert ke string nilai FPS-nya. Posisinya di atas saja 10 pixel. Nah, dapat FPS sekitar 17 FPS. Ini warnanya merah dikit lah. Berbeda. Oke, nah FPS-nya segitu. Dapat 20 FPS, sekitar 20 FPS. 19-20 ya. Ini jadi itu ya parameter di YOLO ya. Parameter yang ada di YOLO. Oke. Nah, ini kalau confidence-nya dibuat 0,25 dia tidak muncul, atau kalau mau dibuat 50 ya tadi objek-objek yang di atas 50 ya. Nah, ini
Oke, tuh. Nah, ini penting, misalkan untuk mendeteksi letak ponsel. Nah, letaknya ada di ini, nilai X1 Y1 X2 Y2 ini adalah koordinat ini. X1 itu di sini, X1 Y1 Y2 itu di sini. Nah, berarti kalau nilai tengahnya tinggal Y2 dikurangi Y1 X1 X2 dikurangi X1 itu dapat nilai tengahnya. Nah, dapat nilai titik tengah, koordinatnya di berapa, di piksel berapa. Ya, di piksel berapa misal. Nah, kita coba saja. Nah, ini nilai tengah. Nilai tengah yang pertama X2 dikurangi Y2 X2 dikurangi X1 dibagi 2, kemudian satunya kita tampilkan saja wis. Nilai tengah X MX gitu aja wis. Ya. X Y2 dikurangi X kok Y. X2 dikurangi X1 dibagi 2 MY balikannya ya, jadi Y ini Y2 Y1. Nah, ini masukkan saja di sini ya, tambah spasi nilai XY nya string string MX, kemudian gini supaya tahu nilai tengahnya ditaruh di sini. Ini dirubah ke integer. Nah, ini nilai tengahnya kita pakai X. Ini ada di posisinya ada X nya ini berupa string gini ya. Nah, ini kita letakkan MX, MY, atau kita print saja sekalian ini string dari MX, MY. Bisa ada dua sekaligus. Oh, tidak bisa ya, harus satu-satu. String X dulu ditambah spasi atau koma ya. Koma string Y. Nah, itu. Oh, kok gak pas tengah. Y2 min Y1. Oh. Apa cuma Y2 min Y1? Oh, salah. Y2 min Y1. Ini di X1. Seperti ini. Y1.
diproses dulu, dapat nilai tengahnya, baru ditambahkan. Nah, pas tengah. Nah itu nilai tengahnya dia berada di koordinat 342 dan 195. Nah kalau saya ke kanan, nah ini cellphone lokasinya di 115 190. Nah itu YOLO dengan menggunakan Coco dataset dari defaultnya. Di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana training custom dataset, ya dataset yang lain, ya misalkan untuk absensi, ya orang datang, ya, atau untuk deteksi helm atau tidak, yang kemudian yang sudah dilakukan kakak tingkat kalian, deteksi masker, ya memakai masker atau tidak. Nah itu bisa dilakukan di sini. Saya kira itu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.